Halo guys. Halo guys. Halo guys. Halo. Halo guys. Kita dari kelompok 5. Kita hari ini mau presentasi apa? Pengusaha yang ada di Indonesia. Oke, jadi ya sebelum itu saya mau perkenalan diri. Nama saya Febi Rata Wiwit. Nama saya Nazwa Chandra. Nama saya Salwa Irfan. Saya Irfan. Saya Gabriel. Dan nama saya Muhammad Rabi Ablis. Oke guys, mari kita saksikan videonya. Halo semuanya, di sini aku mau jelasin tokoh yang pertama yaitu Khairul Tanjung. Khairul Tanjung dijuluki sebagai anak singkong karena berasal dari keluarga yang sederhana. Meskipun begitu, beliau tetap berusaha menempuh pendidikan yang terbaik. Setelah lulus SMA, beliau lanjut kuliah di UI dengan jurusan kedokteran gigi pada tahun 1987. Selama berkuliah, beliau hidup mandiri dan berusaha mencari uang sendiri untuk biaya kuliahnya, seperti menjual kaos, fotokopi, dan menjual buku-buku kuliahnya. Dengan semangat yang tinggi, akhirnya Khairul Tanjung memperoleh predikat mahasiswa teladan tingkat nasional pada tahun 1984 sampai 1985. Kemudian, di dunia bisnis, beliau merintis dari awal dengan membuka toko yang menjual peralatan lab, kedokteran, dan kemudian akhirnya bangkrut. Beliau memulai usahanya dengan 3 temannya dan membuat perusahaan PT Varianti Sindotama yang bergerak di bidang sepatu. Dengan kerja keras dan keahliannya, beliau membangun usaha sendiri yaitu Para Group yang nama Para Insinyurindo pada 1 Desember 2011 menjadi CT Corp. Makasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Irfan. Oke guys, di sini saya akan melanjutkan pembicaraan Salwa. PT Corp terbagi menjadi 3 cabang, yaitu Megacorp, Global Resource, dan Transport. Nah, beliau gemar melakukan akuisisi terhadap perusahaan-perusahaan lain, seperti Bank Karman menjadi Bank Mega dan membeli bagian saham dari Carrefour, TransTV, dan TransTV. TransTV mencapai puncak perusahaannya pada tahun 2008. Ditunjuk menjadi TransTV. TransTV dan TransTV dapat mengembangkan kekayaan sebesar hingga triliunan rupiah. Nah, di sini juga ada quotes dari siapa sih? Khairul Tanjung. Nah, di sini juga ada quotes dari Khairul Tanjung. Modal memang penting dalam sebuah bisnis, namun kemauan dan kerja keras adalah hal lain yang wajib dimiliki oleh seorang pengusaha. Nah, jadi kalau mau berusaha menjadi pengusaha itu jangan cuma modal doang, kita harus ada kerja keras. Ada lagi nih, yang terpenting dalam sebuah bisnis adalah mengembangkan jaringan atau networking seluas-luasnya. Yang terakhir, mendapatkan mitra kerja yang handal dan profesional adalah segalanya, serta membangun kepercayaan pasar sama halnya dengan membangun integritas. Nah, cukup sampai di sini. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang lain. Kita lanjut ke Bob Sadino. Pria kelahiran Jawa ini juga bersio ayam. Hewan yang membawanya menuju tangga kesuksesan. Namun, bukan sebuah kebetulan ketika Bob Sadino memutuskan untuk berhenti bekerja dan memulai jadi wirausaha. Bob melihat telur di Indonesia berbeda dengan telur yang dimakan di Eropa. Dari situlah terbetik dalam pikirannya bersama beberapa orang kawan untuk menulis surat kepada pemilik leader ayam di negeri Belanda untuk membeli beberapa ekor ayam. Bob Sadino mengecap manisnya keuntungan di awal tahun 83 saja. Perusahaannya mampu menjual 40 ton daging segar, 60 ton daging olahan, dan 100 sayuran segar per bulannya. Bob Sadino dibantu oleh sang istri untuk memasarkan telur dari pintu ke pintu dan tidak ada yang mau beli. Tapi ketika dia datang ke rumah orang asing, langsung dibeli.
Lama-lama permintaan banyak dan Bob Sadino menambah petelur dari negeri Belanda. Bob Sadino tidak memiliki pelanggan kecuali orang yang pernah tinggal di luar negeri. Saya akan melanjutkan dari cerita Bob Sadino dan Gabriel. Pada suatu masa, ia mendirikan pasar modern, yaitu pasar yang jamak dia temui waktu di Eropa, yang dinamai Kempsey pada 1970. Supermarket tersebut menyediakan berbagai macam produk pangan impor yang disediakan untuk masyarakat Jakarta. Gairah mendirikan pasar modern diprakarsai oleh dua swalayan di Jakarta, yaitu Hero, Gilail, dan Kempsey. Ketiganya menjual produk yang variatif. Bob Sadino lahir di Tanjung Karang, Lampung, 9 Maret 1933, menempuh SD di Yogyakarta 1947, SMP lulus tahun 1950, sementara SMA diselesaikannya pada 1953. Semuanya di Jakarta. Bob Sadino meninggal dunia pada 19 Januari 2015 yang berusia 81 tahun. Saya akan jelaskan Susi Pujiastuti. Susi Pujiastuti memiliki julukan Ratu Lautan Indonesia. Itu semua karena perannya yang sangat signifikan dalam menjaga dan melindungi sumber daya kelautan Indonesia. Meski berhenti sekolah sebelum lulus SMA, Susi Pujiastuti tidak pernah mengenal kata menyerah. Susi Pujiastuti melirik bisnis perikanan di Pangandaran. Modal awal adalah Rp750.000 hasil menjual perhiasan. Ia membeli ikan dan tempat pelanggannya kemudian menjual ke restoran. Berkat kerja kerasnya, Susi berhasil mengusai bursa pelelangan ikan di Pangandaran. Susi membeli sebuah pesawat dari pinjaman bank untuk mengangkutkan produk lautnya. Kemudian berkembang menjadi maskapai penerbangan yang kita kenal sebagai Susi Air. Di mana ada usaha, di situ ada jalan. Setiap kesulitan harus dihadapi. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Itu rahasia suksesnya Susi. Susi berkata, jangan menunggu jalankan bisnis dengan akal sehat. Kata hanya perlu meminta dukungan saja. Dan itu akan datang jika kita punya nilai bekerja demi kebaikan orang lain. Nah, di sini saya akan lanjutkan penjelasan tokoh Atta Halilintar, pengusaha sukses yang viral di zaman sekarang. Sejak kecil, Atta Halilintar diajarkan untuk berbisnis oleh orang tuanya. Ia memulai perjalanannya pada tahun 2016. Awalnya ia membuat sebuah konten di akun YouTube keluarganya, men-share bagaimana kegiatan keluarganya yang dimana ia memiliki 10 saudara lainnya. Dan pada pertengahan 2017, ia mulai rajin membuat konten video di akun YouTube-nya sendiri. Hingga pada akhir tahun 2017, Atta Halilintar mampu mengumpulkan 1 juta subscriber pertama. Di tahun 2018 merupakan tahun terbaik Atta, karena akun YouTube Atta mengalami peningkatan yang sangat bagus. Hingga ia memutuskan untuk membagi waktunya 55% untuk YouTube dan 45% untuk jualannya. Pada tahun itu juga, Atta menjadi aktor dalam film pertamanya. Atta juga menulis bisnis baju yang diberikan nama AHA. Meningkatnya penonton, meningkatnya juga penjualan yang diperolehnya. Di tahun 2018 adalah peningkatan yang pesat. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Atta memperkenalkan bisnis lainnya, antara lain Asia, AHA Publishing, dan lain-lain. Bisnis yang hingga sekarang terus berjalan dan hingga Atta dijuluki sebagai bisnis yang berhasil. Selain bisnisnya itu, Atta juga selalu mengucapkan quotes yang dimana pembenci tidak akan menjadi pemenang dan pemenang tidak akan pernah menang. Mungkin itu saja yang dapat saya dan kelompok saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.